Bab 3466, kemana saya bisa mencari alasan. Pemuda kurus itu sangat marah karena semua harta bendanya dirampas, dan dia masih dihina. Saya pikir saya beruntung hari ini dan bertemu dengan seekor domba besar yang gemuk, tetapi segalanya saya malah dirampok. Namun, tidak peduli seberapa besar kebencian yang mereka miliki, mereka tidak berani mengungkapkannya. Tongkat Xiao Qing sepenuhnya menekan mereka. Ye Bufan mengambil cincin itu dan memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Cincin itu berisi beberapa sumber untuk mempraktikkan ilmu sihir, yang tidak terlalu berarti baginya. Yang paling penting adalah saya telah melihat begitu banyak hal baik sejak saya memasuki dunia peri, tetapi cincin ini sebenarnya bukan favorit saya. Dia melemparkannya ke istana Raja Naga dan menatap pemuda kurus itu. Jawab aku dengan jujur, pernahkah kamu melihat orang ini? Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan bayangan Situ Dianmo muncul di udara. Wanita yang sangat cantik, tidak lebih buruk dari yang ada di depanku. Pemuda kurus itu menghela nafas dalam hatinya, tapi tidak berani menunjukkannya, dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pernahkah kamu mendengar nama Situ Dianmo? Tidak. Pemuda kurus itu menggeleng lagi. Ye Bufan sedikit kecewa. Kalau begitu, tahukah kamu di mana Ascension Palace berada? Ini, aku tidak begitu tahu. Pemuda kurus itu benar-benar playboy, mendominasi di bawah perlindungan keluarganya. Tapi dia juga tahu apa yang dia andalkan, dan dia biasanya tidak berani menjauh. Meskipun dia pernah mendengar tentang Istana Feixiang, dia tidak tahu di mana letaknya. Xiao Qing sangat tidak puas saat melihat orang ini tidak tahu harus bertanya apa. Dia menjabat tongkat di tangannya dan berkata, "Kamu sungguh sia-sia. Kamu tidak tahu apa-apa. Kakak Ye, kenapa kamu tidak membunuhku?" Pemuda kurus itu gemetar ketakutan. Tidak pernah, aku dari keluarga cerewet. Bunuh aku ayah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ye Bufan meliriknya dan berkata, apakah keluargamu sangat besar? Tentu saja. Keluarga cerewet sangat kuat dan juga merupakan keluarga teratas di seluruh kultus penyihir kuno. Pemuda kurus itu berpikir. Pihak lain dikejutkan oleh keluarganya dan segera mendapatkan kepercayaan diri. Cepat lepaskan aku. Ayahku adalah peri hantu Daluo. Kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Ye Bufan mengangguk. Yang dia cari sekarang adalah lawan yang kuat akan tahu. Pimpin jalan. Pemuda kurus itu tertegun sejenak dan tidak bereaksi sejenak. Mau kemana? Ye Bufan berkata, tentu saja, ke rumahmu, untuk mencari ayahmu. Ini, pemuda kurus itu sedikit bingung nama keluarga, pihak lain akan ketakutan setengah mati. Pria di depanku berbeda, dia ingin pergi ke rumahnya sendiri. Xiao Qing mengangkat kakinya dan menendang pantatnya, Momo Jiji. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan kakak laki-lakiku? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dengan tongkat. Pemuda kurus itu bangkit dari tanah dan melakukannya tidak berani menunda sama sekali. Apapun pihak lain yang ingin kamu lakukan, kamu akan aman sesampainya di rumah. Dia memimpin jalan, dan Ye Bufan serta yang lainnya mengikuti di belakang, bergegas menuju barat. Keluarga cerewet memang merupakan keluarga besar di alam langit gelap. Rumah besar itu tampak seperti kota kecil dari kejauhan, dan juga seperti binatang raksasa yang tersembunyi di kegelapan, memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang. Selusin penjaga berjaga di depan pintu, masing-masing tampak mengancam. Pemuda kurus itu membawa Ye Bufan dan yang lainnya ke pintu, akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Bagaimanapun, kita ada di rumah. Dan tidak ada yang bisa menyentuhku di sini. Melihat ke belakang, saya menemukan bahwa Xiao Qing telah menyingkirkan tongkatnya dan memegang konsol game di tangannya. Dia terus bermain di sana tanpa memperhatikan dirinya sendiri. Orang ini melihat ini sebagai kesempatan langka, jadi dia segera melompat dan lari ke dalam rumah sambil berteriak sekuat tenaga. Ayah, bantu aku secepatnya. Ye Bufan berdiri di depan pintu dengan tangan di belakang punggung. Senyum tipis di bibirnya. Di matanya, orang ini seperti semut, tidak ada nilai sama sekali. Yang dia inginkan adalah menjadi kuat, dan yang dia inginkan adalah bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya.
Jika dia tidak setuju, bagaimana pihak lain bisa lolos? Yang lain tidak mengetahui hal ini. Setelah pria kurus itu membuat keributan, seluruh keluarga cerewet tiba-tiba menjadi bersemangat. Orang-orang kuat terbang satu persatu, dan tak lama kemudian ratusan orang berkumpul di depan pintu. Pemimpinnya adalah seorang pria besar berjubah hitam, memegang tongkat kristal di tangannya, dengan niat membunuh di wajahnya. Pan Geng, kepala keluarga kru, berada pada tahap awal keabadian hantu Daluo. Ini adalah wilayah kultus penyihir kuno, dan keluarga mereka adalah penguasa di sini. Mereka selalu menjadi satu-satunya yang menindas orang lain. Karena itu, setelah mendengar tangisan putranya, ia langsung bergegas keluar bersama yang lain. Ada ratusan orang di belakangnya, mulai dari hantu dan makhluk abadi hingga roh besar dan hantu, yang menunjukkan betapa kuatnya keluarga tersebut. Pria kurus itu mengikuti Pan Geng ke pintu dan menunjuk ke arah Ye Bufan dengan nada mengancam. Ayah, orang-orang ini tidak hanya membunuh penjaga kami, tetapi juga mengambil cincin penyimpananku. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Pan Geng mendongak dengan mata tajam, siapa kamu? Besar sekali, berani sekali. Baru saja menyelesaikan satu ronde, dan hasilnya sangat tidak memuaskan. Dia bahkan tidak bisa melewati level kedua, yang membuatnya merasa sangat buruk. Orang tua, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Jika kamu ingin memukulku, lakukan dengan cepat. Umat manusia yang bodoh berani menjadi sombong di sini. Sebagai hantu Daluo yang abadi, dan bertarung di wilayah langit gelap, Pan Geng penuh dengan momentum. Anak-anak bodoh, izinkan saya menunjukkan kekuatan sihir hari ini. Setelah mengatakan itu, dia membanting tongkat kristal ke tanah dan menggumamkan sesuatu, dan segera cahaya abu-abu keluar dari bola kristal. Ye Bufan dan 4 lainnya sepertinya tidak punya waktu untuk bereaksi, dan seluruh tubuh mereka langsung tertutup oleh cahaya abu-abu. Hahaha, mereka sangat rentan. Pan Geng tertawa terbahak-bahak dan menoleh ke arah pria kurus itu, silakan, mereka semua tidak bisa bergerak karena kutukanku. Sekarang kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Balas dendam apapun yang kamu mau. Ayah, kamu perkasa. Melihat ayahnya membunuh 4 orang di depannya, pria kurus itu melangkah mendekat dengan kegembiraan di wajahnya. Orang ini menahan amarahnya dan menunggu balas dendam. Alih-alih mengambil tindakan secara langsung, dia langsung mendatangi Ye Bufan. Wah, bukankah kamu sangat sombong? Kalau bisa, pukul aku lagi. Petik 2. Menurutnya, pihak lain telah dikutuk oleh ayahnya sebelum mantranya dicabut, toh dia tidak akan bisa bergerak. Karena itu, ia melampiaskan rasa frustrasinya secara sembarangan, ingin membalas dendam secara mental dan kemudian berurusan dengan pihak lain. Tapi dia tidak pernah menyangka sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan Ye Bufan terangkat. Sebelum pria itu sempat pulih, suara ledakan terdengar di udara. Sebuah mulut besar menamparkan wajahnya, membuatnya terbang puluhan kaki jauhnya, meruntuhkan 2 dinding satu demi satu, dan akhirnya tertanam di dinding ketiga. Bab 3467, Menipu Putramu. Semua yang hadir tercengang, terutama Pan Geng sendiri, yang wajahnya penuh keterkejutan. Kutukan yang dia gunakan barusan adalah teknik rahasia yang tidak diturunkan. Secara umum, bahkan Great Luo Immortal pun dapat melumpuhkannya. Dia tidak bisa mempercayainya apapun yang terjadi, tapi faktanya ada tepat di hadapannya. Tidak hanya Ye Bufan, tapi ketiga wanita itu juga bertingkah seperti sebelumnya, dan aura abu-abu di tubuh mereka telah hilang sama sekali. Dia tidak tahu bahwa Ye Bufan memiliki botol pemurnian iblis di tangannya. Benda ini merupakan musuh mutlak bagi energi gelap dan dapat dengan mudah menyerap semua kekuatan kutukan. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum, jika kamu memiliki keterampilan lain, gunakan saja. Wah, aku tidak percaya aku tidak bisa menaklukkanmu. Pan Geng benar-benar kesal dan mengangkat tongkat kristal di tangannya lagi. Menggigit ujung lidahnya, seteguk darah muncrat ke bola kristal. Kemudian aliran energi hitam meraung dan meluas dengan cepat setelah mencapai luar, seperti ular piton hitam raksasa, bergegas menuju 4 orang dengan momentum yang luar biasa.
Ye Bufan masih berdiri di sana dengan tenang, membiarkan energi hitam menjeratnya dengan erat. Hal yang sama juga terjadi pada Xiao Qing dan yang lainnya. Tampaknya mereka terjerat dalam energi hitam sebelum mereka sempat bereaksi. Nak, coba kulihat betapa sombongnya kamu kali ini. Pan Geng tampaknya sangat percaya diri dengan tekniknya, dan dia tampak bangga setelah berhasil. Dia melambaikan tangannya, dan segera beberapa anak buahnya bergegas mendekat dan menyelamatkan pemuda kurus itu. Nak, aku memiliki keyakinan penuh untuk menjadi seorang ayah kali ini. Pergi dan balas dendam. Bahkan jika kamu memotongnya menjadi beberapa bagian, kamu tidak akan bisa menggerakkan satu jari pun. Terluka, dia sangat ingin membalas dendam dan menahannya. Dia terlatih-tatih dengan pisau di tangan. Wah, kalau kamu punya nyali, pukul aku lagi kali ini. Orang ini memang punya kebiasaan bicara yang tidak masuk akal. Dia selalu ingin mengucapkan beberapa patah kata sebelum mengambil tindakan untuk melampiaskan kekesalannya. Tapi yang tidak dia duga adalah sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, energi hitam di tubuh Ye Bufan tiba-tiba melonjak ke lengan bajunya seperti 100 sungai yang mengalir ke laut, dan kemudian menghilang. Melihat pemandangan ini, pemuda kurus itu diliputi rasa takut meski sedang memegang pisau di tangannya. Benar saja, sebelum dia sempat bereaksi, kaki Ye Bufan muncul di depannya dan menendangnya pergi. Sama persis seperti sebelumnya, dua tembok dirobohkan satu demi satu, lalu dipasang pada tembok ketiga tanpa ada perubahan postur. Ada darah berceceran di sudut mulut pemuda kurus itu, dan hatinya hancur. Dia mengira ayah ini terlalu tidak bisa diandalkan, dan dia membiarkan dirinya dipukuli seperti ini 2 kali berturut-turut. Ini, mata Pan Geng tiba-tiba melebar, dan bola matanya hampir melotot keluar dari rongganya. Dia tidak tahu bagaimana pemuda ini mematahkan ilmu sihirnya. Anda harus tahu bahwa ini adalah teknik paling kuat di dunia. Ia sangat kuat dan tak terkalahkan. Ia bahkan pernah menggunakan metode ini untuk menyerang orang-orang kuat di level Daluoxian sebelumnya. Tapi saya tidak pernah menyangka teknik seperti itu tidak akan efektif saat ini. Sial, aku sangat marah. Aku tidak percaya aku tidak bisa menaklukkanmu hari ini. Pan Geng juga adalah penguasa pesta, tapi hari ini dia ditampar wajahnya satu demi satu di depan dari semua orang, yang membuatnya sangat marah. Dia membalik pergelangan tangannya, dan labu berwarna merah darah muncul di telapak tangannya. Saat dia membuka tutupnya, gumpalan asap merah menyembur keluar. Tiba-tiba terdengar jeritan di mana-mana, dan suara tangisan hantu dan lolongan serigala bergema. Tidak ada asap merah di sini, hanya gumpalan hantu berwarna merah darah. Ada yang tanpa kepala, ada yang tangannya terpenggal, ada yang bergigi dan cakar. Untuk sementara waktu, area dalam jarak 100 meter seperti neraka di bumi, dipenuhi oleh hantu-hantu ini. Kamu dikelilingi oleh ratusan hantu. Aku tidak percaya, tapi aku tidak bisa mengendalikanmu. Pan Geng mengertakkan gigi, mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan, dan hantu-hantu itu segera berlari ke arahnya dengan aura hantunya. Jadi adegan tadi dimainkan lagi. Ye Bufan berdiri tak bergerak, dihantui oleh ratusan jiwa. Nak, datang lagi kali ini. Dia melambaikan tangannya, dan seseorang segera berlari mendekat dan menarik pemuda kurus itu dari dinding. Ayah, apakah kali ini benar-benar mungkin? Pemuda kurus itu gemetar ketakutan. Pan Geng sangat percaya diri, jangan khawatir. Ini adalah seni menghantui ratusan hantu yang telah saya pelajari selama ribuan tahun untuk ayah saya. Tidak ada gunanya meskipun dia adalah Daluo Jinxian. Dia harus mati oleh pedangmu hari ini. Kalau begitu, oke, aku coba lagi. Pemuda kurus itu mengertakkan gigi dan akhirnya memilih balas dendam. Tapi kali ini dia tidak bisa berjalan sendiri. Dengan bantuan seorang penjaga, dia perlahan bergerak maju dan mendatangi Ye Bufan. Awalnya dia ingin mengucapkan beberapa kata kejam lagi, tapi setelah memikirkan konsekuensinya di masa depan, dia akhirnya menahannya dan langsung mengangkat pisau pendek di tangannya. Namun ternyata dia mengatakannya atau tidak, konsekuensinya tidak akan banyak berubah. Ye Bufan berpikir, dan hantu-hantu itu tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap merah,
yang dia masukkan ke dalam botol pemurnian iblis di lengan bajunya. Saya harus mengatakan bahwa semua teknik Pan Geng sangat kuat, tetapi sayang sekali mereka menemui musuh bebuyutannya. Di bawah botol pemurnian iblis, tidak peduli seberapa kuat aura gelapnya, itu hanya dapat diubah menjadi pil. Melihat Ye Bufan, yang mendapatkan kembali mobilitasnya dalam sekejap mata, pemuda kurus berdiri di sana benar-benar tercengang dengan pisau di tangannya. Keluar dari sini, Ye Bufan mengangkat tangannya dan menamparnya. Pria itu membuat 2 lubang di dinding lagi, lalu memasangnya di dinding ketiga. Pemuda kurus itu tampak seperti mural, dengan darah menetes dari sudut mulutnya dan 2 garis air mata kristal di matanya. Yang lain hanyalah anak laki-laki yang menipu ayahnya, tapi lebih baik aku ditipu seperti ini oleh ayahku. Bukankah kamu setuju untuk tidak bergerak sama sekali? Tidakkah Anda setuju bahwa Daluo Jinxian pun tidak akan melakukannya? Mengapa Anda terus menyalahkan diri sendiri seperti anjing? Aku, Pan Geng juga kaget dan tercengang. Lagi pula, dia juga seorang Daluo Ghost Immortal, tapi dia hanya berdiri di sana tak bergerak dan membiarkan dirinya diserang, tapi dia bahkan tidak bisa melukai sehelai rambut pun. Ayo bersama, ayo ikut aku. Dia masih percaya diri sekarang, tapi sekarang dia benar-benar panik. Dia melambaikan tangannya dan meminta ratusan bawahan di sekitarnya untuk mengambil tindakan bersama. Menurutnya, meskipun lawan memiliki beberapa keterampilan rahasia dan sekuat apapun dia, mustahil untuk melawan begitu banyak orang. Tapi ternyata dia salah total. Ye Bufan tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Xiao Qing bisa menyelesaikan masalahnya sepenuhnya. Dengan ayunan gada yang santai, energi kekerasan menyapu hantu dan makhluk abadi dari sekte penyihir kuno. Hampir dalam sekejap mata, ratusan orang tewas, terluka, dan melarikan diri, hanya menyisakan Pan Geng yang berdiri di sana. Wajah Pan Geng penuh ketakutan saat melihat Xiao Qing berjalan ke arahnya dengan tongkat berdarah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa orang-orang yang datang semuanya adalah karakter yang kejam, dan dia tidak dapat bersaing dengan salah satu dari mereka. Orang ini berbalik dan lari, berteriak sambil berlari, "Leluhur, tolong aku." Saat Xiao Qing hendak mengejarnya, aura gelap yang kuat tiba-tiba menerpa wajahnya dari arah belakang rumah, diikuti dengan ledakan yang ganas, suara yang terdengar di udara. Siapa yang berani datang ke rumah cerewekku untuk menimbulkan masalah? Bab 3468 itu kamu. Ye Bufan mengangkat tangannya untuk memanggil Xiao Qing kembali. Beberapa orang mendongak dan melihat kilatan cahaya hitam, dan kemudian seorang lelaki tua berpakaian hitam muncul di depan semua orang. Orang ini tinggi dan memiliki wajah yang galak, dan aura gelap di tubuhnya sangat kaya. Dia telah mencapai puncak Daluo Ghost Immortal. Nenek moyang keluarga Cerewe juga merupakan makhluk terkuat di seluruh keluarga. Orang tua berbaju hitam melirik ke arah Pan Geng, apa yang terjadi? Itu dia. Dia datang ke keluarga kami untuk menimbulkan masalah dan melukai anakku. Pan Geng mengertakkan gigi karena kebencian dan mengangkat tangannya ke arah Ye Bufan menunjuk lebih. Mari kita lihat siapa yang memiliki keberanian seperti itu. Kata lelaki tua berbaju hitam itu dan menoleh untuk melihat ke atas. Ketika dia melihat wajah Ye Bufan, matanya melebar dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Wah, itu kamu. Aura pembunuh pada orang ini tiba-tiba melonjak, dan matanya dipenuhi kebencian. Ye Bufan sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia berada di alam langit gelap, dan dia belum pernah melihat lelaki tua ini sebelumnya. Lalu aku merasakan nafas orang lain, dengan perasaan familiar yang samar-samar, dan tiba-tiba hatiku tergerak, dan aku teringat apa yang sedang terjadi. Orang tua, apakah kamu dewa penyihir yang diundang oleh orang-orang tidak berguna itu sebelumnya? Ketika dia berada di negara M, Ferdinand pernah memanggil dewa penyihir untuk datang, tapi dia memperbaikinya dengan parah dan membawanya pergi dengan botol pemurnian iblis. Kemudian, ketika aliansi penyihir kegelapan dikalahkan, pihak lain memanggil dewa penyihir lagi, hanya untuk mengetahui bahwa Ye Bufan lah yang begitu ketakutan sehingga dia melarikan diri. Setelah bertemu 2 kali, saya yakin auranya adalah aura lelaki tua di depan saya, namun penampilannya sedikit berubah.
Jika pihak lain tidak mengertakkan gigi dengan kebencian terhadapnya ketika mereka bertemu, dia tidak akan menyadarinya untuk sementara waktu. Benar, ini aku. Orang tua berbaju hitam itu mengertakkan gigi karena kebencian. Dia adalah dewa penyihir yang pernah dihadapi Ye Bufan sebelumnya. Saat itu, dia datang ke dunia bawah dengan bantuan teknik turun dewa. Untuk mengejutkan orang-orang yang beriman, dia membuat dirinya terlihat lebih galak. Selama bertahun-tahun, dia bisa mendapatkan banyak manfaat setiap kali dia datang. Hanya ketika dia menghadapi Ye Bufan, dia tidak mendapatkan apapun. Sebaliknya, pihak lain mengambil klonnya. Justru karena itulah vitalitasnya rusak. Dalam beberapa tahun terakhir, ia stagnan bahkan mengalami kemunduran, apalagi bercita-cita ke ranah Raja Abadi. Dia selalu mengertakkan gigi dengan kebencian setiap kali memikirkan kejadian ini. Sayangnya, dia dibatasi oleh aturan langit dan bumi dan tidak bisa datang ke bumi. Biarpun turun, kekuatannya akan sangat tertekan, dan itu bukan tandingan lawan sama sekali. Hari ini memberinya kejutan besar, dia benar-benar melihat manusia yang penuh kebencian ini di markasnya. Nak, menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk menghukummu? Haruskah aku memotongmu menjadi beberapa bagian dan menggiling jiwamu menjadi bubuk sedikit demi sedikit? Setiap kata yang diucapkan orang ini dipenuhi dengan kebencian yang mendalam penyiksaan pada pemuda di depanku. Ye Bufan tersenyum tipis dan tidak peduli sama sekali. Orang tua, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu tidak bisa mengalahkanku ketika kamu berada di sana, dan kamu bukan tandinganku sekarang. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari untuk aras manusia yang baru naik. Kamu. Orang tua berbaju hitam itu sama sekali tidak menganggap serius Ye Bufan, dia tahu detail pihak lain. Dia masih di bumi beberapa tahun yang lalu, dan sudah pasti belum lama ini dia naik ke dunia abadi, dan dia tidak sekuat itu. Dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari hantu Luo yang abadi seperti dirinya. Aku datang ke dunia bawah dengan bantuan panggilan penyihir hitam sebelumnya, tapi aku bahkan tidak bisa menunjukkan 1% pun dari kekuatanku. Sekarang benar-benar berbeda. Ini adalah alam langit gelap. Dia tidak hanya dapat menampilkan kekuatannya sepenuhnya, tetapi dia juga memiliki bonus yang besar. Nak, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku hari ini. Pria tua berbaju hitam itu berkata dan mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Bufan. Tiba-tiba, energi hitam berubah menjadi telapak tangan besar dan meraih Ye Bufan. Benda ini adalah area kegelapan yang luas, memancarkan aura menakutkan, seperti cakar yang menonjol dari neraka. Dapat dikatakan bahwa dia sangat membenci Ye Bufan, jadi dia tidak menahan apapun kali ini dan menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah begitu dia mengulurkan tangan hitam besarnya, cahaya pedang melintas di udara. Kemanapun cahaya pedang lewat, tangan hitam langsung hancur berkeping-keping oleh energi pedang yang tajam dan menghilang ke dalam kehampaan. Ini, lelaki tua berbaju hitam itu awalnya memiliki senyuman di wajahnya, penuh kenikmatan balas dendam. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka energi pedang lawan akan sekuat itu. Sebelum dia bisa pulih, Leng Qingqiu menyerang dengan pedangnya lagi, dan energi pedang yang tajam langsung menembus dada kanannya, mengeluarkan panah berdarah. Pada saat ini, lelaki tua berbaju hitam itu benar-benar diliputi rasa takut. Tapi sekarang dia menyerang untuk kedua kalinya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikit pun, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Kekuatan macam apa wanita ini? Bisakah dikatakan bahwa dia telah mencapai ranah Raja Abadi? Tapi bagaimana mungkin? Selain itu, Raja Abadi yang agung, yang merupakan penguasa alam manapun dimanapun dia ditempatkan, bagaimana dia bisa mendengarkan perintah umat manusia di depannya? Tidak peduli betapa bingungnya dia atau bagaimana dia tidak dapat memahaminya, kekuatannya ditampilkan di sini. Ketika dia sadar kembali, dia tidak lagi peduli dengan keluarga kru, Pan Geng, atau anggota keluarga itu, jadi dia segera berbalik dan lari. Lagi pula, betapapun pentingnya hal-hal lain, itu tidak sepenting hidup Anda sendiri.
Sangat disayangkan dia adalah hantu Daluo yang abadi, bagaimana dia bisa lepas dari tangan Leng Qingqiu. Begitu dia pindah ke sini, kedua pahanya tertusuk oleh energi pedang, dan darah melonjak deras. Sebagai Daluo Ghost Immortal, lelaki tua berkulit hitam itu masih memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan nyawa. Meski kakinya terluka, sosoknya berubah menjadi bola asap hitam dan melayang ke kejauhan. Orang tua, kamu masih ingin melarikan diri. Xiao Qing berdiri di dekatnya dan bersiap dengan baik. Dia mengambil tongkat di tangannya dan memukul asap hitam dengan tongkat. Ah! Sambil melolong nyaring, lelaki tua berbaju hitam itu kembali menunjukkan wujud aslinya, dengan darah di kepalanya, jelas dari kepalanya yang terkena tongkat tadi. Orang tua, kamu masih ingin melarikan diri di depan kakakku. Jika Ye Bufan tidak ingin menanyakan sesuatu, Xiao Qing bisa saja memukulinya hingga menjadi pai daging dengan tongkat. Dia mengulurkan tangan dan meraih leher lelaki tua berbaju hitam itu, mengangkatnya kembali, dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Lelaki tua berbaju hitam itu terlempar begitu keras hingga dia hampir kehabisan napas, dan seteguk darah muncrat. Pada saat ini, dia terkejut sekaligus ketakutan. Dia tidak dapat memahami di mana pemuda ini menemukan dua karakter yang begitu kuat dan kejam, keduanya berada di level Raja Abadi. Ye Bufan menatapnya dan tersenyum tipis, bagaimana? Aku benar, kamu bukan tandinganku di bumi, dan di sini sama saja. Hei, orang tua itu telah kehilangan aura sebelumnya, dan ekspresinya tegas dan terkendali. Bab 3469 Bunga Akhirat. Kamu bicara dengan siapa? Bersikaplah sopan. Melihat orang ini berani sombong dengan kakak laki-lakinya, Xiao Qing menamparnya ke tanah. Kemudian dia mengambil tongkat itu dan berkata, ingat, lain kali aku akan menghajarmu menjadi pai daging. Pria tua berbaju hitam itu menciutkan lehernya karena ketakutan, dan kali ini dia benar-benar yakin. Dia tahu betul bahwa gadis kecil ini tidak bercanda dengannya, dan sama sekali tidak ada ambiguitas dalam tindakannya. Antara wajah dan kehidupan, ia akhirnya memilih yang terakhir. Aku menyerah, aku bersedia menyerah, dan aku bersedia menjadi budakmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi budakku. Ye Bufan berkata dengan ringan, aku baru saja datang ke alam langit gelap, kamu hanya perlu jawab aku beberapa pertanyaan, tanyakan saja. Pria tua berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya dengan hormat. Tolong beritahu saya, selama saya tahu, saya akan menceritakan semuanya kepada Anda. Ye Bufan berkata, pertama, beritahu saya situasi spesifik dari domain langit gelap ini. Berapa banyak kekuatan besar dan berapa banyak orang kuat yang ada di sana. Ada banyak armor sebelumnya. Saya juga menyebutkan beberapa di antaranya, tetapi sebagai orang dari alam surga kuno, saya pasti tidak cukup tahu tentang alam surga kegelapan. Seperti kata pepatah, jika Anda mengenal diri sendiri dan musuh, Anda tidak akan pernah berada dalam bahaya. Dia tidak hanya ingin menemukan Situ Dianmo, tetapi juga menaklukkan wilayah ini untuk membangun tim agar dia bisa melawan Dong Huatian. Dalam hal ini, Anda harus memahami komposisi alam langit gelap, dan mengetahui siapa yang ingin Anda taklukkan dan siapa yang ingin Anda lawan. Pria tua berbaju hitam itu memperkenalkan situasinya dari awal hingga akhir tanpa ragu-ragu. Alam langit gelap dikendalikan oleh 4 kekuatan besar, yang terkuat adalah Sekte Raja Hantu dan Sekte Iblis Abadi. Kepala keluarga semuanya adalah orang kuat di tingkat puncak Raja Abadi. Sekte Jiwa Darah dan Sekte Penyihir Kuno yang tersisa memiliki kekuatan yang relatif lemah meskipun ada banyak orang kuat di sekte tersebut. Pemimpin sekte terkuat hanyalah mendiang Raja Abadi dan belum mencapai puncaknya. Khusus untuk Sekte Jiwa Darah, pemimpin sekte lama sebelumnya telah jatuh, dan pemimpin sekte baru-baru saja menerobos ke tahap akhir Raja Abadi, dan merupakan yang terlemah di antara 4 pemimpin sekte utama. Secara geografis, wilayah pengaruh yang dikuasai oleh 4 sekte besar ini seperti 4 jalur panjang yang disandingkan, yaitu Sekte Penyihir Kuno, Sekte Iblis Abadi, Sekte Raja Hantu, dan Sekte Jiwa Darah. Orang ini tidak mengenal Ye kamu juga. Apa sebenarnya yang ingin diketahui Bufan? Maka dia memberikan pengenalan singkat dan padat tentang apa yang dia ketahui, dan berbicara selama 2 jam.
Setelah mendengar ini, Ye Bufan bertanya, karena sekte Raja Hantu dan sekte Iblis Abadi begitu kuat, mengapa tidak mencaplok dua keluargamu yang tersisa? Biasanya, dunia gelap selalu tentang yang lemah dan yang kuat, ada kesenjangan kekuatan yang begitu besar, masuk akal untuk memakan orang lain. Itu saja, orang tua berbaju hitam berkata, 4 sekte utama wilayah langit gelap telah beredar selama puluhan ribu tahun. Selama periode ini, salah satu sekte telah bertambah dan berkurang, dan tidak jelas mana yang lebih kuat. Pemimpin sekte sebelumnya dari sekte jiwa darah masih hidup. Pada saat itu, mereka adalah yang terkuat, tetapi sekarang mereka adalah yang lemah. Ada aturan tidak tertulis di antara 4 sekte besar diintimidasi, tetapi tidak akan dianeksasi karena cara kita berlatih. Terlebih lagi, alasan mengapa Dark Heaven Territory mampu bertarung melawan kekuatan lain selama bertahun-tahun, apakah setelah 2 sekte yang tersisa dilenyapkan, itu akan melemahkan sekte mereka sendiri secara terselubung. Kekuatannya benar-benar sepadan dengan kerugiannya. Ye Bufan mengangguk setelah mendengar ini, berapa banyak Ascension Hall yang ada di Dark Sky Territory. Orang tua berbaju hitam berkata, meskipun wilayah langit gelap sangat luas, jumlah orangnya sedikit, dan hanya ada 1 Ascension Hall. Di mana lokasinya? Seberapa jauh dari sini? Istana Kenaikan berada di wilayah Sekte Iblis Abadi. Karena tekanan Xiao Qing, lelaki tua berbaju hitam itu menjawab dengan sepenuh hati, takut bibi ini akan memberinya tongkat jika dia sedikit tidak puas. Setelah berbicara, dia mengeluarkan peta dari gulungan perkamen dan dengan jelas menandai lokasi Ascension Hall. Tidak buruk. Ye Bufan mengulurkan tangan dan menyimpan petanya. Oke, ayo pergi. Ye Bufan telah mencapai tujuannya dan pergi dari sini bersama beberapa orang. Nenek moyang keluarga Cerewe bangkit dari tanah dan melihat ke belakang beberapa orang yang pergi dengan ekspresi yang sangat rumit. Ketika dia datang ke bumi melalui keajaiban mengundang para dewa, pemuda di depannya hanyalah seekor semut di matanya. Hanya karena penindasan kekuatan pesawat maka dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Saya pikir jika kami bertemu suatu hari nanti, kami pasti akan saling menamparkan sampai mati. Namun saya tidak pernah menyangka ketika mereka benar-benar bertemu, mereka akhirnya diperlakukan dengan patuh. Segala macam ketidakberdayaan, penghinaan, dan kemarahan, tetapi emosi ini hanya dapat terkubur di dalam hati dan tidak berani diungkapkan sama sekali. Jika tidak, Xiao Qing mungkin akan memukulinya sampai mati dengan tongkat. Dia tidak mengerti mengapa dia harus mematuhi umat manusia yang lemah ini meskipun dia memiliki kekuatan Raja Abadi. Ye Bufan mengabaikan apa yang dipikirkan keluarga Cerewe, pergi dari sini, dan bergegas menuju Ascension Hall sesuai dengan arah di peta. Langit gelap dikelilingi oleh kegelapan pekat, dan bahkan matahari di udara pun redup, memancarkan aura gelap yang sangat menakutkan. Keempat orang itu bergerak maju dengan cepat, dan setelah sekitar setengah hari, mereka memasuki langit yang gelap. Beberapa orang terbang di udara, secara alami mengambil jalan pintas tercepat, dan pada saat ini, suara aneh datang dari telinga Ye Bufan. Jieji, haha, Suara ini terkadang menangis, terkadang tertawa, dan terkadang menjerit. Apapun jenis suaranya, tetap membuat orang terdengar menyeramkan. Itu seperti hantu jahat yang merangkak keluar dari neraka, melolong tanpa henti. Kedengarannya seperti jauh dan suaranya sangat lemah. Jika bukan karena keenam inderanya yang luar biasa, tidak akan ada yang bisa mendeteksinya. Saat ini, Leng Qingqiu dan yang lainnya juga mendengarnya. Xiao Qing bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Ye, apa yang terjadi? Suara apa ini? Mengapa terdengar aneh? Ye Bufan sedikit mengernyit, seolah dia mengingat sesuatu, tapi dia tidak yakin. Pada saat ini, dua dukun berjubah hitam melintas. Adik laki-laki, tolong cepat. Jika kamu lambat, bunga Netherworld mungkin akan diambil oleh orang lain. Kedua orang itu bergerak sangat cepat, hampir lewat dalam sekejap, hanya menyisakan beberapa kata. Saat mendengar kata, bunga darah akhirat, ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah. Menurut catatan medis kuno, suara ini berasal dari bunga iblis legendaris ini. Tidak ada yang tahu dari mana bunga Netherworld berasal.
Legenda mengatakan bahwa bunga itu berasal dari neraka. Ini adalah sejenis rumput spiritual gelap yang hanya muncul dalam kegelapan. Hanya muncul selama 3 hari, lalu layu dan menghilang. Tidak ada yang bisa melihat pertumbuhannya. Setiap kali ditemukan oleh dunia, ia muncul begitu saja, sehingga disebut bunga iblis. Benda ini tidak memiliki level, dan tidak memiliki pengaruh yang besar pada manusia abadi normal. Namun, bagi klan kegelapan, ini jelas merupakan harta karun yang sulit ditemukan dalam 1000 tahun. Tidak peduli Anda seorang penyihir, vampir, atau anggota silsilah hantu dan peri, selama Anda mengambil bunga Netherworld, tingkat kultivasi Anda akan meningkat pesat. Bukan level yang kecil, tapi level yang besar. Jika makhluk abadi di bumi memakannya, mereka bisa menjadi makhluk abadi di surga, dan jika makhluk abadi di surga memakannya, mereka bisa menjadi abadi. Oleh karena itu, benda ini dianggap sebagai harta karun oleh klan kegelapan, dan setiap kali muncul akan menimbulkan badai berdarah. Namun bunga Netherworld sangat langka sehingga terkadang sulit untuk melihatnya bahkan setiap setengah tahun sekali. Bab 3470 Bunga Iblis yang Menakutkan. Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan. Bunga Netherworld tidak banyak berguna baginya, tapi itu adalah harta langka bagi Situ Dianmo. Jika digabungkan dengan bunga roh darah yang diperoleh sebelumnya dan disempurnakan menjadi pil darah hitam Netherworld, sudah pasti kekuatan Situ Dianmo bisa meningkat pesat. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi ragu-ragu, segera mengubah arah, dan bergegas bersama 2 anggota klan Wu yang baru saja pergi. 30 mil jauhnya, ada jurang tak berujung. Dibandingkan dengan bagian luar, suasana gelap di sini lebih pekat. Tidak mungkin untuk melihat bagian bawah secara sekilas dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Saat ini, ada ratusan orang berdiri di tepi jurang, semuanya melihat ke dalam dengan penuh semangat. Dan dalam kegelapan pekat, bunga iblis merah menyala mekar penuh. Itu adalah bunga Netherworld. Benda ini terlihat seperti bunga atau tengkorak berdarah. Meski tidak ada angin, namun tetap bergoyang. Di saat yang sama, berbagai suara aneh terus keluar dari kelopak bunga, terkadang menangis, terkadang tertawa, terkadang meratap, seolah-olah ada banyak sekali hantu yang tinggal di dalamnya. Ye Bufan datang ke belakang semua orang, melihat bunga iblis aneh ini, dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, itu memang bunga Netherworld yang asli. Dia ingin memeriksa apa yang sedang terjadi, tetapi sebelum kesadarannya mencapai jarak 10 kaki, kesadarannya dihancurkan oleh energi tak terlihat. Hal ini sangat menakutkan. Ye Bufan terkejut, tapi tidak terkejut. Menurut catatan yang diturunkan oleh sekte medis kuno, jenis bunga iblis ini memiliki kekuatan serangan spiritual yang sangat kuat. Sangat sulit untuk memetiknya, dan bahkan tidak mungkin untuk mendekatinya. Oleh karena itu, bunga iblis jenis ini telah muncul beberapa kali, namun belum ada yang berhasil mendapatkannya. Sebagian besar orang di sekitar jurang tak berujung adalah penyihir. Orang-orang ini sangat kuat, mulai dari hantu abadi hingga hantu abadi, dan bahkan orang kuat yang telah mencapai alam raja abadi. Mereka berkumpul di sekitar jurang, menatap bunga Netherworld. Mereka semua ingin mendapatkannya, tapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Apa yang kamu lihat? Aku pergi dulu. Akhirnya, seorang pria bertubuh besar berbaju hitam kehilangan kesabarannya, menggulung kepulan asap hitam, dan bergegas ke jurang tak berujung. Menurut idenya, selama dia mendapatkan bunga Netherworld di tangannya, dia akan segera menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri dari sini. Tapi dia punya ide bagus. Tidak lama setelah dia melangkah ke dalam jurang, dan masih 100 kaki jauhnya dari bunga Netherworld, rasa sakit yang menusuk hati muncul di benaknya. Dia adalah Daluo Ghost Immortal, dan mereka yang mempraktikkan ilmu sihir memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Namun meski begitu, mereka masih tidak mampu menahan serangan mental yang dibawa oleh bunga Daluo Netherworld. Haha, di tengah tangisan aneh bunga Netherworld, kekuatan mentalnya hancur total. Seluruh orang kehilangan kendali atas tubuhnya, jatuh dari udara, dan segera menghilang ke dalam jurang tak berujung, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Ini, saat pria besar berbaju hitam itu menyerbu masuk, banyak orang berdiri di dekatnya, siap untuk merebutnya.
Tapi setelah melihat pemandangan ini, semua orang merasa merinding dan ekspresi mereka menjadi serius. Anda harus tahu bahwa Daluo Guixian dianggap sebagai orang yang kuat di antara mereka, tetapi bahkan orang seperti itu tidak dapat mendekat dalam jarak 100 kaki, dan bahkan kehilangan nyawanya. Baru saja, orang-orang ini dibutakan oleh keserakahan, dan sekarang mereka menyadari bahwa ini adalah bunga iblis langka yang tidak dapat diperoleh oleh sembarang orang. Untuk sesaat, semuanya sunyi, kecuali bunga Netherworld yang melolong sembarangan. Pada saat ini, dua sosok turun dari langit, melangkah ke jurang tak berujung, menghadap semua orang yang hadir. Aura kedua orang itu sangat kuat, dan mereka telah mencapai ranah Raja Abadi tingkat menengah. Ekspresi setiap orang yang hadir berubah, dan beberapa mengenali identitas mereka, dua tetua sekte penyihir kuno, Meng Fan dan Zhong Yi. Kedua orang itu tampak bangga dan memandang ke seluruh tempat dengan mata dingin. Keluar dari sini, bunga Netherworld milik sekte penyihir kuno kita dan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh semut. Jelas sekali, kedua orang ini ingin menduduki bunga Netherworld dengan kekuatan mereka sendiri. Semua orang yang hadir merasa tidak puas, tetapi ketika dihadapkan dengan dua raja hantu abadi, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara dengan marah. Ini normal bagi manusia. Bagaimanapun, tinju besar adalah kata terakhir. Tetapi setelah melihat bunga Netherworld dengan mata kepala sendiri, mereka masih tidak mau mundur, jadi orang-orang ini berdiri di sana tanpa bergerak. Kamu tidak akan pergi, kan? Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Meng Fan, dan dia mengangkat tangannya dan melambaikan bola energi hitam yang melesat seperti kilat, membungkus Daluo Ghost Immortal di depan. Ah! Daluo Ghost Immortal melolong melengking. Dia terus memutar dan meronta, tapi dia masih tidak bisa menghilangkan udara hitam. Kemudian, di bawah pandangan semua orang, itu berubah menjadi tumpukan tulang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang merasa gugup. Terlihat jelas bahwa pihak lain sedang mencoba menakut-nakuti monyet tersebut, namun cara ini masih sangat efektif. Di dunia peri, kekuatan dihormati, dan ini bahkan lebih berlaku di dunia gelap ini. Hukum rimba adalah norma. Melihat mereka sudah menunjukkan kekuatan yang cukup, yang lain tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera berbalik dan lari. Bahkan Raja Hantu Peri tahap awal yang datang sebelumnya tidak berani tinggal di sini lagi dan pergi tanpa jejak dalam sekejap mata. Mulut Meng Fan menunjukkan sedikit rasa bangga, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan ada 4 sosok berdiri di sudut. Dia bukan milik klan penyihir, tapi klan manusia yang sebenarnya. Manusia sialan, kenapa kamu tidak keluar dari sini? Mata Meng Fan berkilat tajam, bersiap untuk memusnahkan manusia yang tidak tahu berterima kasih ini sepenuhnya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah sosok tiba-tiba muncul, dan seorang lolita kecil yang memegang tongkat muncul di depannya. Dasar jalang, kamu bicara dengan siapa? Setelah berbicara, dia menghancurkan tongkat di tangannya. Ekspresi Meng Fan tiba-tiba berubah ketika dia menghadapi gada yang sangat besar, dan nafas kematian muncul dari lubuk hatinya. Dia tidak pernah menyangka loli kecil ini akan sekuat itu, jauh lebih kuat dari lawan manapun yang pernah dia temui sebelumnya. Bukankah dikatakan bahwa kekuatan umat manusia akan sangat tertekan ketika mereka mencapai alam langit gelap? Bagaimana mungkin ia masih begitu ganas? Pada saat ini, dia tidak lagi terlalu peduli untuk berpikir. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan melambai, dan bola udara hitam besar melonjak keluar, mencoba memegang tongkatnya. Fakta membuktikan bahwa dia terlalu banyak berpikir, dan kekuatan kecilnya rentan di depan Xiao Qing. Energi hitam bahkan tidak memiliki efek pemblokiran sedikit pun, dan langsung tersapu, dan tongkat itu menghantam kepalanya dengan keras. Darah muncrat, dan Raja Hantu Abadi, yang tadinya begitu kuat, kini benar-benar berubah menjadi segumpal daging cincang. Zhong Yi berdiri di dekatnya, menyaksikan tanpa daya saat temannya dipukuli sampai mati dengan tongkat, yang menyebabkan rasa dingin muncul di punggungnya. Sejak mereka memasuki alam Raja Hantu Abadi, mereka selalu menentukan hidup dan mati orang lain. Takut,
Ketakutan yang tak terbatas langsung menyelimuti hatinya. Awalnya aku mengira dengan kekuatan mereka berdua, aku bisa mengambil bunga Netherworld Dallas sebagai milikku, tapi aku tidak menyangka kekuatan mereka lebih kuat. Bagaimana dia berani tinggal di sini sekarang? Dia takut Xiao Qing akan memukulinya sampai mati dengan tongkat dan segera berubah menjadi asap hitam dan melarikan diri ke kejauhan.